Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yeni Rastikawati, dosen pengampu mata kuliah Strategi dan Model Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang mengenalkan konsep dasar belajar dan pembelajaran disertai dengan pengenalan berbagai strategi dan model pembelajaran bahasa Indonesia, sehingga mahasiswa diharapkan mampu menerapkan strategi dan model pembelajaran tersebut di kelas ketika nantinya sudah menjadi seorang pendidik. Setelah mahasiswa mengontrak mata kuliah strategi dan model pembelajaran bahasa ini, kemampuan akhir yang diharapkan adalah menguasai teori strategi proses pendidikan dan pembelajaran, menganalisis karakteristik berbagai jenis model pembelajaran untuk kemudian disesuaikan dengan karakteristik pembelajaran, dan menemukan jenis model pembelajaran terbaru hasil penelitian atau hasil kajian literatur untuk kemudian diaplikasikan dalam perancangan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Pada pelaksanaan perkuliahan diawali dengan orientasi perkuliahan dan dilanjutkan dengan kegiatan inti perkuliahan yang dapat Anda lihat pada layar Anda. Adapun moda aplikasi yang digunakan dalam perkuliahan pada pembelajaran sinkronus adalah Zoom Meeting dan asinkronus adalah Google Classroom. Untuk presensi mahasiswa di Sikap IKIP Siliwangi. Dalam proses pembelajaran, model PBL atau Problem Based Learning digunakan sebagai bentuk implementasi semangat merdeka belajar yang ditandai dengan student center dan berorientasi pada output based education. Bentuk pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa adalah presentasi, diskusi kelompok, dan praktik merancang skenario pembelajaran berdasarkan model yang dipilih. Adapun jenis tugas yang diberikan adalah makalah, presentasi melalui PowerPoint, dan skenario pembelajaran yang dirancang oleh mahasiswa secara berkelompok. Perhitungan dalam penilaian akhir dibagi menjadi 4, yaitu kehadiran sebesar 20%, tugas sebesar 40%, tugas meliputi 2, yaitu tulis dan praktik, UTS 20%, serta UAS 20%. Demikian yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran sinkronus melalui Zoom pada pertemuan ketiga. Ya, baiklah, kita mulai ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Akang Teteh. Semoga siang-siang tetap semangat ya. Kita pertemuan keempat ini ya, gitu, untuk mata kuliah strategi dan model pembelajaran gitu ya. Walaupun siang, tapi semangatnya tidak kalah dari perkuliahan yang dilaksanakan pagi hari ya. Gitu. Karena menuntut ilmu itu kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu gitu ya. Jadi ilmu itu katanya makanan gitu ya bagi otak gitu. Jadi fisik juga sama, kita butuh makan gitu. Kalau fisik tidak diberi makan, maka kondisinya akan melemah gitu ya, bahkan mungkin sakit gitu. Jadi terbayang kalau akal gitu ya yang Allah berikan juga tidak diberi makan gitu ya, dan makanannya itu bukan nasi ya gitu. Jadi beda dengan perut gitu atau badan gitu ya. Jadi kalau akal itu makanannya adalah ilmu gitu. Jadi ketika kita bermalas-malasan gitu untuk mencari ilmu, maka dengan sengaja kita tidak memberi makan kepada
akal kita gitu. Sementara akal pun bisa berkembang atau dipelihara ya kehidupannya gitu sebagai bentuk syukur juga, maka berikanlah ilmu gitu ya. Dan ilmu tidak hanya terbatas di dalam ruangan kelas gitu ya, tapi ilmu pun bisa dicari di luar kelas dengan membaca, berdiskusi gitu ya. Banyak juga fasilitas untuk kita bisa membaca, memperkaya ilmu, memperdalam ilmu. Nah, khusus untuk pertemuan keempat ini, kita di mata kuliah strategi dan model pembelajaran, kita akan mempelajari tentang proses mengajar dalam standar proses pendidikan, begitu ya. Kita masih banyak memahami konsep atau teori dulu untuk kali ini, jadi belum ke praktik, begitu ya. Tapi nanti dalam proses pembelajaran silakan akan kita untuk aktif gitu ya, menanggapi. Kalau saya bertanya silakan juga menjawab. Saya akan share di sini, silakan untuk masuk tulis nanti ya. Saya tampilkan dulu di sini untuk tulisnya. Nah, ini tampilannya sudah terlihat belum? Sudah. Oke. Kalau ada yang terkendala silakan ini ya, konfirmasi ya. Jadi saya bentuk evaluasi untuk pertemuan sekarang. Di akhir juga nanti ada pertanyaan yang kalau dijawab berarti itu otomatis juga sebagai bukti kehadiran ya. Oke, 9. Nah, jadi 10 dengan saya ya, berarti sudah semua. Baik, saya mulai ya. Ya, tadi ya sesuai dengan yang saya sampaikan bahwa konsep proses mengajar dalam standar proses pendidikan yang akan kita bahas pada pertemuan sekarang. Adapun capaian pembelajaran untuk pertemuan sekarang itu yang pertama Akang Teteh nanti mampu menjelaskan pengertian mengajar ya. Nanti saya berikan pertanyaan dulu ya. Pemahaman Akang Teteh sampai mana gitu mengenai pengertian atau memahami pengertian mengajar ya. Kemudian menjelaskan karakteristik mengajar. Nah, ini tentu Akang Teteh kan nantinya dipastikan untuk menjadi seorang guru ya, gitu. Walaupun namanya takdir tidak tahu ya kedepannya itu akan betul jadi guru atau ternyata jalannya berbeda begitu ya, tidak jadi guru atau jadi pendidik gitu. Kemudian menjelaskan makna mengajar dalam standar proses pendidikan, nah seperti apa begitu ya, dan menyampaikan kembali ya konsep tentang proses mengajar dalam standar proses pendidikan melalui nanti ada proses evaluasi ini itu di akhir gitu ya. Saya berikan pertanyaan apa yang dipahami pada pertemuan sekarang gitu. Nah, ini silahkan diisi ya, tuliskan frase yang menggambarkan pengertian mengajar. Jadi mengajar adalah apa? Bentuknya frase aja gitu ya. Silakan. Pengertiannya tidak usah panjang-panjang. 2 ya, habis waktunya. Hanya 2 orang yang bisa menjawab ya. Coba. Nah, transfer ilmu katanya tadi. Kalau dua-duanya salah ya. Tadi siapa yang jawab? Saya, Bu. Nggak apa-apa salah ya. Saya Bu. Oh ya, Salman. Gimana Salman dan Yufa ya? Salman jawabnya apa Salman? Proses memberikan ilmu Bu atau pelajaran. Mengajar adalah proses memberikan ilmu. Kalau Yufa ya yang menjawab kedua. Tidak terjawab, Ibu. Waktunya keburu habis. Oke, yang satu lagi siapa selain Salman? Saya, Bu. Apa jawabannya tadi? Mengajarkan dan memberikan ilmu. Adinda, oke. Mengajarkan dan memberikan ilmu. Sebetulnya mirip dengan memberikan ilmu itu transfer ya. Transfer ilmu ya. Hanya istilahnya mungkin. Oke lah. Dekat lah ya gitu ya jawabannya. Dekat ke proses transfer ilmu gitu. Salah satu jawabannya gitu ya. Nah, kalau saya mengutip pendapat Smith ya, jadi mengajar itu menanamkan pengetahuan dan keterampilan. Namanya menanam itu harus memanen ujungnya ya gitu. Jadi menanamkan itu ujungnya harus prosesnya harus bertumbuh dengan baik, kemudian sehingga menghasilkan ya buah gitu ya. Buah yang baik sehingga ujungnya mampu atau bisa dipanen gitu ya hasil dari ilmu itu.
gitu. Nah, jadi apa yang bisa dipanennya ya entah itu tadi pengetahuan yang atau wawasan yang bertambah begitu ya, yang itu bisa menjadi ilmu, tadi ilmu itu menjadi bekal gitu ya bagi peserta didik dalam menjalankan proses kehidupan gitu ya, apalagi nanti kita sudah terjun ke masyarakat gitu. Kemudian yang kedua juga keterampilan ini berarti tidak sebatas konsep teori gitu ya, pemahaman, tapi juga skill ya, keterampilan yang bisa digunakan begitu ya, nanti diaplikasikan gitu dalam kehidupan sehari-hari. Nah gitu ya, jadi transfer ilmu ya intinya adalah supaya siswa atau peserta didik yang diajar itu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni begitu ya. Nah itu secara sederhana ya gitu pengertian mengajar gitu. Nah, adapun konsep dasarnya ada dua. Jadi yang pertama proses menyampaikan materi pelajaran, yang kedua proses mengatur lingkungan. Kalau proses menyampaikan materi pelajaran ini cenderungnya nanti berpusatnya kepada guru karena judulnya adalah menyampaikan materi ya gitu. Nah jadi poin-poinnya ini nanti berpusatnya pada guru ya. Jadi ada karakteristiknya ini kalau mengajar itu diartikan sebagai proses menyampaikan materi begitu ya. Jadi proses pengajarannya berorientasi pada guru gitu. Karena ketika proses belajar mengajar gitu ya di kelas, yang menjadi tumpuan utamanya adalah guru ya. Konsep tadi ya, kalau konsep mengajarnya itu adalah memberikan materi pengajaran gitu ya. Jadi kan guru yang merencanakan, guru yang menyusun materi kan begitu ya. Kemudian di kelas juga pastikan guru yang berceramah gitu ya. Jadi berorientasinya itu pada guru. Kemudian siswa sebagai apa? Siswanya objeknya, objek belajar. Siswa yang duduk mendengarkan kan begitu ya, kemudian menerima apa yang disampaikan oleh gurunya, kemudian mengikuti apa yang diinstruksikan. Poin ketiganya, kegiatan pengajaran terjadinya pada waktu dan tempat tertentu, jadi cenderung situasinya formal biasanya karena proses pengajarannya hanya dilakukan di dalam kelas, jadi ada waktu dan tempatnya tertentu khusus. Kemudian tujuan utamanya adalah penguasaan materi pelajaran gitu. Jadi hanya menguasai atau mengetahui gitu ya, sifatnya berarti pengetahuan. Nah ini biasanya yang cenderung kalau kita kaitkan dengan kurikulum gitu ya. Ini biasanya kurikulum yang lama ya, gaya belajar yang lama gitu ya. Kurikulum 94 itu masih teacher center gitu. Jadi tidak mengajak siswa untuk berpikir atau siswa untuk mencari sendiri. Nah, beda halnya dengan yang tadi yang kedua ya. Nah, kira-kira nih apa nih? Bedanya apa antara proses menyampaikan materi dengan proses mengatur lingkungan setiap kita memahami konsep dasar mengajar? Silakan, boleh kalau ada yang mau mencoba berpendapat. Bagaimana kalau yang ini nih, proses mengatur lingkungan katanya, bahwa konsep dasar mengajar itu adalah proses mengatur lingkungan. Maksudnya apa? Bedanya apa dengan proses menyampaikan materi? Silakan. Ya, Kang Eman, bagaimana? Baik Bu, bila dilihat daripada ada kata proses mengatur lingkungan dalam konsep mengajar serta proses menyampaikan materi pelajaran, bagaimana dalam ketiga konsep ini sebenarnya tidak ada perbedaan, hanya saja dalam ketiga konsep ini saling berhubungan, di mana proses menyampaikan materi pelajaran menjadi hal inti dalam konsep dasar mengajar. Sedangkan konsep dasar mengajar menjadi hal inti untuk pembekalan dalam seorang pendidik dalam mengajar, dan proses mengatur lingkungan menjadi tempat bagaimana proses menyampaikan materi pelajaran tersebut disampaikan. Terima kasih Bu. Jadi bedanya dengan proses menyampaikan materi apa hal yang paling utamanya menurut kalian? Atau sama saja? Menurut saya mah sama saja Bu, saling berkaitan. Baik. Ada lagi satu orang lagi mungkin atau sama semuanya? Ini ya. Jadi cenderungnya kalau konsep mengajar adalah
proses mengatur lingkungan, cenderung ke sini ciri-cirinya. Jadi mengajarnya itu berpusat pada siswa atau student center, siswa sebagai subjek, bukan objek ya. Kalau objek kan menerima saja gitu. Kalau subjek itu bahkan bisa memberi. Jadi sebagai sumber, tidak hanya guru sumber belajar itu ada, tapi juga siswa juga. Kemudian proses pembelajarannya berlangsung di mana saja. Kalau tadi kan cenderung di waktu dan tempat yang terbatas. Jadi hanya di kelas gitu. Nah kalau ini bahkan mungkin di luar kelas. Nah sekarang juga sudah berkembang sekolah-sekolah alam gitu, yang memanfaatkan alam gitu. Kemudian pembelajaran berorientasi pada pencapaian tujuan. Jadi bukan hanya sebatas transfer materi, tapi tujuan pembelajarannya tidak tercapai misalnya. Dan ini juga ciri atau karakteristik yang sekarang ya, kurikulum 13 kan sekarang tuh kurikulum yang merdeka belajar ya gitu, cenderung ke sini. Jadi siswa yang berperan aktif gitu, walaupun di situ peran guru juga penting ya gitu, karena peran guru juga memfasilitasi, mengarahkan kan gitu ya. Jadi ada dua konsep yang harus akan kita pahami gitu mengenai proses mengajar dalam standar proses pendidikan gitu ya. Nah ini ya untuk profil pelajar Pancasila yang tadi ya kaitannya dengan proses belajar yang itu siswa berpusat kepada siswa atau siswa menjadi subjek begitu ya. Kaitannya dengan kurikulum yang sekarang gitu bahwa harus menghasilkan profil pelajar Pancasila yang seperti apa? Nah, kira-kira seperti ini ya. Profil pelajar Indonesia itu pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter dan berperilaku sebagai Pancasila. Jadi berkebinekaan global, bergotong royong atau kerjasama, kreatif, bernalar kritis, mandiri juga, dan beriman bersatu ya. Nah, kemudian makna yang lain apa mengajar dalam standar proses pendidikan itu? Yang pertama proses berpikir. Nah, proses berpikir itu menurut konsep Lacosta, pembelajaran itu adalah teaching of thinking. Ada yang pernah dengar nggak ini? Ada 3, teaching of thinking, teaching for thinking, dan teaching about thinking. Apa bedanya? Silakan. Apa bedanya teaching of thinking dengan teaching for thinking? Bedanya lagi dengan teaching about thinking. Di mana letak perbedaannya? Silakan. Teaching of thinking itu apa? Pembelajaran yang bagaimana? Ya, oke. Teaching of thinking saya dulu ya. Jadi, kalau teaching of thinking itu proses pembelajaran yang membentuk kemampuan berpikir kritis atau kemampuan lebih ke berpikir kreatif gitu. Nah, ke sana arah pembelajarannya gitu ya. Itu teaching of thinking. Kalau teaching for thinking, apa bedanya dengan teaching of thinking? Pembelajaran yang bagaimana? Tidak ada. Kalau teaching for thinking itu lebih ke mengarahkan suasana atau lingkungan yang nyaman untuk belajar, gitu ya. Nah, kalau about thinking itu lebih ke mengarahkan pada keterampilan. Jadi kalau disambungkan dengan yang 3 aspek pembelajaran, begitu ya. Jadi ada kognitif, afektif, dan psikomotor, mungkin ya, gitu ke sana gitu. Nah, kalau ini lebih ke konsep Lacosta itu bagaimana pembelajaran. Kalau teaching of thinking, pembelajaran itu diarahkan kepada pembentukan kemampuan berpikir kritis, kreatif. Kalau for thinking itu menciptakan lingkungan yang menyenangkan. Nah, gitu ya, sehingga siswa semangat untuk belajar. Kalau about thinking itu bagaimana nanti siswa memiliki keterampilan, gitu ya. Kemudian, nah ini silakan coba dijawab lagi ya. Memahami teaching of thinking bagaimana? Barusan sudah dibahas, masa salah ya? Pasti bisa. Ini banyak sih yang luas. Ya, ini habis. Nah, yang paling tinggi Siti Yulia. Ya, jadi jawabannya proses pembelajaran yang diarahkan untuk membentukkan keterampilan mental tertentu
Kalau yang tadi yang jawab salah, proses pembelajaran yang diarahkan pada usaha menciptakan lingkungan. Kalau yang satu jawaban yang satu orang, ini juga salah. Nah itu ya, jadi keterampilan mental ya tadi, berpikir kritis, berpikir kreatif gitu, itu teaching of thinking gitu ya. Nah yang kedua gitu ya, bahwa pembelajaran itu katanya harus memanfaatkan potensi otak ya, karena otak manusia itu ada dua ya, kiri dan kanan. Jadi otak kiri itu cenderungnya berpikir logis gitu ya, sekuensial, linear, dan rasional. Cara berpikirnya itu biasanya ekspresinya verbal gitu ya. Jadi anak didik, peserta didik yang cenderung dia kemampuan keterampilannya verbal, jago debat, jago berpendapat, nah berarti dia cenderung ke maksimalnya atau menonjolnya kemampuan ini, itu otak kiri. Kemudian otak kanan itu tidak teratur, acak, intuitif, holistik ya. Biasanya cara berpikirnya itu mengandalkan atau mengutamakan perasaan dan emosi. Nah, kesadaran spasial, pengenalan bentuk dan pola, musik, seni, orang-orang sastra nih biasanya, gitu ya, cenderung otak kanan. Biasanya coba aja tes ya. Nah, gitu ya. Kemudian ada 3 nih menurut teori Triun ya tentang otak. Jadi otak manusia itu ada 3 bagian katanya. Yang pertama lizard brain atau disebut ini otak ini ya reptil. Jadi di sini gitu ya letaknya gitu ya. Kalau yang tengah ini otak limbik, cenderung ke emosi, memori, kebiasaan gitu. Kalau ini otak reptil itu cenderung ke mempertahankan biasanya, pertahankan diri begitu ya. Kemudian kalau yang satu lagi neokortex ya, nah ini kemampuan ini yang paling besar bagian dari otaknya, ini ke bahasa, imajinasi. Nah di sini kemampuan berpikir, ini otak tengah ya, tadi otak tengah gitu ya gitu. Nah kalau ini otak untuk berpikir begitu ya, belajar gitu. Kalau ini untuk cenderung mempertahankan diri ya, gerak-gerak refleks ya gitu. Nah, kalau ini ada juga katanya ada ini nanti kaitannya dengan ada salah satu model pembelajaran yang untuk mengaktifkan otak tengah, mengaktifkan memori jangka panjang, brain based learning namanya. Ada salah satu model pembelajaran. Nah, itu juga bisa digunakan oleh guru. Ketika proses belajarnya itu menggunakan salah satunya adalah dengan strateginya dengan menggunakan musik itu yang membuat relax ya. Karena katanya kecenderungan otak manusia itu bisa mengingatkan jangka panjang kalau kondisi lingkungan saat dia berada pada situasi yang tenang, nyaman gitu ya. Sehingga belajarnya pun harus dibuat seperti itu gitu. Nah, jadi kaitannya tadi dengan bahwa proses pembelajaran itu adalah mengaktifkan otak, maka ada salah satu model lah ya, ini juga model atau metode gitu. Jadi pembelajaran neuroscience gitu. Yang ini sedang dibahas ya dalam kurikulum yang sekarang gitu ya. Jadi pembelajaran neuroscience ini pembelajaran yang memperhatikan sistem saraf otak dengan seluruh fungsinya. Jadi memperhatikan sistem saraf otak peserta didik gitu ya. Sadar betul bahwa peserta didik itu ya tadi memiliki akal ya. Kalau secara fisik namanya otak kan gitu ya. Yang memiliki sistem saraf gitu dan itu berpengaruh terhadap efektivitas belajar mereka gitu. Nah, prinsipnya begini, prinsip pembelajaran neuroscience itu katanya pagi itu ya efektif untuk menyerap informasi gitu, memorinya jangka panjang. Jadi kalau sekarang nih kita belajar siang hari karena jadwal perkuliahan saja, jadi sebetulnya efektifnya pagi gitu ya. Nah jadi Akang Teteh mungkin ini bisa diterapkan ketika nanti belajar di rumah, sepulang atau ketika libur gitu ya, pagi-pagi itu pakai waktunya untuk baca-baca gitu kan, mempelajari sesuatu karena itu efektif sekali. Atau mungkin di sini ada tidak? Coba yang kebiasaan belajar pagi hari, ada tidak? Cenderungnya belajarnya pagi atau siang atau malam? Kalau saya malam, Ibu. Malam. Belum tidur? Malam, Ibu. Malam Pagi dipakainya apa? scroll Bu, informasi.
scroll informasi medsos ya. Wah, gitu ya. Nah, ini coba nih, paginya mungkin jangan pagi jam 7, jam berapa tuh ya bangun tidur. Ada katanya tahu kan mau diayunkan. Tahu, Bu. Nah, itu kan. Tahu Ibu. Ya, artis tapi dia bagus ya, berprestasi. Salah satu kuncinya adalah belajar di pagi hari. Jadi bangunnya tidak pernah kurang dari 4:30 gitu. Itu kan sebelum subuh ya. Nah, tapi memang memori yang aktifnya jangka pendek gitu. Tapi memori jangka pendek ini efektif untuk penyerapan informasi katanya ya, menurut teori neuroscience ini gitu. Nah, untuk benar tidaknya ini perlu dibuktikan ya, misalnya silakan nanti buktikan. Nah, adapun sore itu memori jangka panjang si aktifnya gitu ya. Jadi sore itu cocoknya digunakan untuk pengulangan, pengolahan ya, refleksi informasi. Jadi apa yang sudah dipelajari pagi hari atau siang itu sorenya harus diulang lagi gitu. Jadi akan efektif gitu ya untuk memori jangka panjang. Jadi ingat gitu katanya ya, menurut neuroscience ini. Nah, kemudian terkait dengan fokus perhatian menurut teori neuroscience gitu ya. Jadi setiap orang itu setiap 90 menit itu naik turun fokusnya. Makanya efektif waktu belajar itu hanya 90 menit maksimal. Berarti 1,5 jam. Ini banyak diterapkan di bimbel-bimbel. Biasanya banyak bimbel yang menerapkan waktu belajar itu 1,5 jam. Kalau di sekolah SMA itu 1 jam pelajaran contoh bahasa Indonesia itu 45 menit. Tapi rata-rata 2 jam kan bahasa Indonesia. Jadi 90 sama ya gitu ya. Jadi menerapkan ini juga. Kemudian pembelajaran harus mengembangkan dua belahan otak secara seimbang. Jadi memang harus ada media, apakah itu audio atau visual atau audio visual gitu ya. Kemudian belahan otak kiri dan kanan tentunya mengalami siklus efisiensi secara bergantian setiap 90 sampai 100 menit gitu ya. Jadi tidak maksimal dalam satu waktu dua-duanya. Dan katanya menurut penelitian juga ya, semakin otak kita itu dibawa berpikir itu otak kita semakin berkembang. Nah, gitu ya. Jadi, belajar teh susah-susah amat sih gitu ya. Nggak apa-apa. Karena kalau nggak begitu, otak kita nggak dipakai kan gitu ya. Akal kita nggak dipakai, ya semakin tumpul. Benar nggak? Jadi, kalau ada pusing-pusing dalam belajar, nikmati gitu ya. Nah, ini terakhir ya. Ini lebih ke silakan tuliskan pemahaman Akang Teteh terhadap materi pembelajaran hari ini ya, silakan dituliskan dan ini harus semua mengisi ya, karena ini menjadi bukti nanti kehadiran. Jadi Akang Teteh tidak usah mengisi daftar hadir yang Google Form, tapi saya melihat kehadiran dari pertanyaan ini ya, semuanya harus mengisi. Baik, sudah selesai semuanya ya. Pertanyaan yang terakhir ini. Baiklah, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih untuk pertemuan sekarang. Semoga ilmu yang didapat untuk pertemuan hari ini bisa jadi petunjuk begitu ya. Jadi tidak sekadar menjadi pengetahuan atau wawasan begitu ya. Terima kasih Akang Teteh semuanya. Untuk pembelajaran kali ini sudah berpartisipasi dengan baik gitu ya, dan sampai jumpa pada minggu selanjutnya, pertemuan ke-5 ya gitu ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.